Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi kita di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini kita sudah bersama dengan orang penting dalam gerakan-gerakan literasi di Sulawesi Utara yang saya kenal cukup baik dengan beliau, walaupun durasi perkenalan saya tidak cukup panjang dengan beliau, tapi nampaknya penting untuk beliau hadir di podcast Literasi Sulawesi Utara hari ini. Selamat datang Kanda Pimpinan. Ya, siap. Makasih. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Utara. Luar biasa kesempatan hari ini. Bincang-bincang kita hari ini yang nanti saya yakin akan sangat bermanfaat, dan barusan saya melihat di Facebook sudah banyak yang nonton, sudah banyak yang mau mengajukan pertanyaan. Nanti kita seleksi pertanyaannya, Kanda. Kita mau langsung bertanya, tapi rasanya saya pengen tahu bagaimana perjalanan Kanda sampai datang ke sini nih, dari mana? Karena tadi saya selentingan dengar baru selesai ada rapat yang menentukan nasib juga, salah satunya gerakan-gerakan di literasi Sulut. Ya, baik. Sobat literasi yang saya hormati, Shalom, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat literasi yang saya hormati, saya bersyukur di sore hari ini kita bisa saling tukar pendapat, tukar informasi terkait upaya mulia kita dalam hal meningkatkan literasi di Sulawesi Utara. Hari ini memang pekerjaan kami adalah pekerjaan rutin yang dilakukan setiap hari sebagai aparatur sipil negara. Tadi pagi menghadiri beberapa agenda, termasuk agenda pelepasan MTQ Korpri ke Padang yang nanti akan dilaksanakan mulai hari Senin. Sudah itu jam 1 tadi kita rapat dengan Banggar DPR Provinsi bersama tim anggaran dan seluruh kepala perangkat daerah. Saya menghadiri di sana kurang lebih 2 jam. Sesudah itu saya izin karena saya sudah terjadwal untuk menghadir di sini. Masya Allah, luar biasa. Pak Sekprov itu respon karena saya bilang saya mau tukar pikiran dengan para sahabat-sahabat, sobat pemirsa, sobat literasi di Sulawesi Utara. Asik. Luar biasa. Berarti ini sebuah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Baik Kanda. Karena Kanda ini kan backgroundnya sebelumnya adalah seorang pemimpin satu kabupaten yang paling, menurut saya itu kabupaten paling produktif, Kanda, di gerakan-gerakan literasi, karena anak mudanya luar biasa di sana. Bolang Mongondo Utara. Menjadi seorang sekda, dan hari ini ke provinsi menjadi seorang kepala dinas perpustakaan dan kearsipan Sulawesi Utara. Kalau Kanda melihat dari kacamata Kanda sejauh ini, selama 1 tahun ini, bagaimana kondisi budaya literasi yang ada di Sulawesi Utara? Ya, baik. Ibu Dinda. Baik. Dila, saya tadi klarifikasi sedikit bahwa bukan orang nomor 1 di Bolmo Utara. Iya, baik. Jadi saya adalah pembantu bupati dan wakil bupati dalam urusan administrasi pemerintahan, administrasi keuangan di Bolmo Utara, yang sangat jauh dari provinsi Sulawesi Utara, berbatasan dengan provinsi Gorontalo. Memikirkan hal-hal yang tidak harus dipikirkan, tapi kalau di sudut-sudut ada taman baca, mereka menunggu nomor antrian, mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat, supaya bukan nanti misalnya dari Malala yang datang di perpustakaan, misalnya, betul atau sekali. dari Bolmo Utara datang di perpustakaan. Jauh ya Pak. Jauh ya. Jadi mungkin langkah-langkah itu yang menjadi program unggulan nantinya. Program unggulan. Harapannya
akan menjadikan, dan itu butuh collaborating Ya. yang luar biasa Ya. dari semua elemen yang ada di Sulawesi Utara, begitu ya Pak ya. Ya. Berarti tadi juga sempat disampaikan bahwa ada Bunda Literasi. Ya. Bunda Literasi sudah dilantik waktu itu bersamaan dengan juga bunda-bunda literasi yang ada di kabupaten kota. Ya. Bunda-bunda literasi ini untuk sinergitas dengan teman-teman yang ada di Dinas Perpustakaan, seperti apa program-program yang akan dihadirkan? Ya. Baik. Pak. Sobat literasi yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu juga sesuai ketentuan di provinsi maupun kabupaten itu ada namanya Bunda Literasi. Ya. Jadi kalau di pendidikan ada Bunda PAUD, kita ada Bunda Literasi. Yes. Tetap luar biasa. Bunda Literasi kita di Sulawesi Utara itu bundanya adalah ketua tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara. Dan nggak main-main itu. Ibu Insinyur Rita. Ibu Rita Tamuntuan, Dodo Kambe Tamuntuan, istri Gubernur Sulawesi Utara. Beliau sudah dikukuhkan dan sesudah itu beliau mengukuhkan Bunda Literasi Kabupaten Kota. Ya. Beliau telah memberikan beberapa petunjuk ke kami untuk upaya untuk meningkatkan minat baca, gemar dan bahkan sampai pada pembudayaan membaca di Sulawesi Utara. Wow. Nah, kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan sudah mulai 2022 ini setelah beliau dilantik itu adalah kami bekerja sama dengan Bunda Literasi ini dan organisasi-organisasi wanita lain, misalnya tim penggerak PKK, Dharma Wanita, untuk ada sosialisasi di beberapa tempat. Dalam waktu dekat ini kami melakukan dengan Bunda Literasi di Kota Mobagu. Ya, sosialisasi tentang pembudayaan gemar membaca. Nanti kami akan laksanakan mudah-mudahan pada bulan November ini atau awal Desember di Kota Mobagu. Wow, di Kota luar Mobagu. biasa. Siap. Nah, ini upaya-upaya untuk sekali lagi mendekatkan selain fasilitas, lebih memberi pemahaman tentang pentingnya literasi di Sulawesi Utara. Ya. Sosialisasi ini penting juga, selain juga mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan hal-hal yang baik yang tadi kemudian disampaikan itu akan terwujud di 2023 nanti, yang sudah sepersekian persen sudah mulai terwujud dari langkah-langkah seperti ini ya Pak, dari langkah-langkah awal ini. Dan Dila juga pengen Pak Kanda sampaikan bahwa kolaborasi apa yang akhir-akhir ini yang belum lama ini kemudian terjadilah sebuah kolaborasi yang utuh antara Dinas Perpustakaan dengan beberapa pihak. Ya. Baik, kolaborasi yang sudah dilakukan kemudian diimplementasikan, misalnya kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan itu menjadwalkan dalam waktu-waktu tertentu anak-anak sekolah itu dibiasakan datang di perpustakaan. Dan itu sudah berlanjut selama ini. Yang berikut kami berkolaborasi dengan misalnya pihak PLN, PLN. Membangun taman-taman bacaan. PLN itu membangun taman-taman bacaan. Misalnya mereka membantu sesuai kemampuan mereka tentu. Betul. Ada rehab misalnya gedung, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang mereka berikan di beberapa tempat itu. Di beberapa titik. Di Pulisan, Likupang, Minahasa Utara, ada di Sumompo. Di Sumompo, di dekat Desa Budo ya. Desa Budo. Tempat wisata Pak. Tempat wisata. Iya. Itu kerja sama yang dilakukan oleh bekerja sama dengan pihak PLN. Itu luar biasa. Ya. Ke depan ini kami lagi menunggu dari Perpustakaan Nasional. Mereka akan memberikan taman baca
yang nanti kami akan tempatkan di Bandara Samratulangi. Keren. Tadinya kami jadwalkan untuk kami rencanakan untuk taruh di rumah sakit ODSK. Iya. Supaya ketika ada orang datang berobat, menunggu panggilan apa semua, dia lihat-lihat buku apa semua. Iya. Tetapi terakhir kurang disetujui oleh Perpusnas, maka carilah tempat yang lain. Maka kami telah mengusulkan tempatnya di Bandara Samratulangi. Perpustakaan di Pojok Pojok baca di Bandara Samratulangi. Di Bandara Samratulangi. Berarti iya Pak, itu juga menjadi kegelisahan Dila sebenarnya. Karena di semua bandara-bandara internasional itu sudah ada tuh space baca, perpustakaan. Di mana di Sulawesi Utara pernah ada, tapi mungkin karena renovasi jadi akhirnya, dan itu adalah ide yang luar biasa. Wow, ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Jadi artinya orang yang datang ke bandara juga kan nunggunya lumayan lama tuh Pak. Apalagi kalau delay ya kan, itu makin lama lagi kalau ada di situ. Baik Pak, dari sekian banyak program dan kemudian harapan yang dan sudah dijalankan saat ini, upaya-upaya yang sudah dilakukan, tantangan seperti apa yang kemudian dihadapi? Ya, saya punya prinsip. Memang dalam hal mencapai sesuatu yang baik itu tidak mungkin mulus dengan sendirinya. Karena kalau seperti itu tidak terjadi dinamika dalam perjuangan itu. Oleh karenanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada terjadi dinamika tantangan, masukan dan lain sebagainya. Tetapi memang kalau saya sampaikan keluhan atau tantangan itu ya sebenarnya bisa dari dalam dan bisa dari luar. Kalau bisa dari dalam hal peningkatan kapasitas pengelola kita. Kedua dari sisi infrastruktur yang tersedia untuk kita. Kalau dari sisi regulasi ya kita sudah baku. Tantangan lain adalah memperbanyak pustakawan mungkin Pak? Ya, pustakawan kita masih sangat terbatas. Iya, saya mendengar beberapa waktu yang lalu. Perpustakaan kita hanya 21 orang. Perbandingannya satu pemustaka itu 1 berbanding 600. Wow. Ya. Kalau 21 cuma berapa yang bisa jadi melayani itu apa semua. Sementara juga dari sisi tugas mereka, ada juga tugas mereka itu diperbantukan pada urusan-urusan administrasi lain. Nah, kita terkendala di situ. Dan hal yang klasik lagi tentu terkendala dari sisi pendanaan. Tolong didengar ya Pak. Teman-teman yang anggaran ini memang menjadi sesuatu yang di mana-mana. Betul Pak. Makanya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah filosofinya bentuk, itulah bentuk komitmennya dari berkolaborasi. Kalau kami kurang mungkin ada pihak lain yang bisa membantu. Tapi tujuannya adalah sama gitu. Tujuannya adalah sama. Dari tantangan, dari upaya-upaya, tantangan yang hadir, program yang sejauh minum dulu Pak, silakan. Program-program yang sejauh ini yang Bapak lihat, yang dilakukan, yang paling kemudian terlihat berdampak positif bagi peningkatan budaya literasi yang ada di Sulawesi Utara, Pak. Iya, dampak yang saya lihat itu, kami subjektif kalau saya mengatakan bahwa banyak orang datang di perpustakaan. Tetapi sebenarnya sebuah kesuksesan itu salah satunya adalah tugas kita dilakukan oleh orang lain. Contoh misalnya tugas kita perpustakaan, tapi banyak yang dilakukan oleh duta baca. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman komunitas. Dan forum teman baca. Ada forum-forum yang melakukan itu. Baik itu forum perpustakaan perguruan tinggi, forum perpustakaan sekolah, maupun ada ikatan perpustakaan. Itu menurut saya
itu bagian dari keberhasilan dinas perpustakaan untuk Betul. mampu untuk menggerakkan itu. Betul. Nah, sekarang langkah yang kami lakukan itu bagaimana stakeholder yang saya sebutkan tadi ini lebih giat lagi dalam hal meningkatkan itu. Berkolaborasi. Berkolaborasi. Dan membuat akhirnya gerakan-gerakan yang literasi ini menjadi sebuah gerakan yang masif, Sebuah gerakan, gitu ya. Gerakan-gerakan yang kemudian mampu untuk bertahan lebih lama Ya. dan akhirnya sustainable gitu Ya. harapannya gitu. Lanjutannya, ya. Dan yang berkelanjutan. Nah, bercerita tentang perpustakaan. Adakah ruang-ruang yang dapat dikolaborasikan atau dimanfaatkan oleh teman-teman komunitas? Karena ada beberapa pertanyaan. Di perpustakaan terbuka nggak sih untuk misalnya teman-teman komunitas bikin-bikin sebuah kegiatan atau apa gitu? Kanda? Baik Ibu Dilan, Ketua Duta Baca Sulawesi Utara. Ya, baiklah. Salah satu kebanggaan kami misalnya ketika datang di tempat ini. Iya. Ini rumahnya Dila, rumah literasi ya. Ini rumah literasi. Saya membayangkan kalau ada kalau mau hitung 1.000 orang, cuma ada satu, apalagi ada di Manado, satu orang yang punya wawasan sama dengan orang tuanya Ibu Dila ini, atau Duta Baca. Rumah sebesar ini hanya disiapkan untuk sebagai ruang-ruang Komunal. ruang-ruang Ruang komunal, ruang publik untuk dalam hal peningkatan kualitas manusia itu sendiri. Ada ruangan-ruangan ini ya. Kami berharap ada dila-dila lain, ada orang-orang tua dila lain yang ada di daerah-daerah atau di Manado ini yang bisa menghibahkan menghibahkan misalnya ruang atau rumah seperti ini untuk Dijadikan komunitas, ruang kreatif, dijadikan ya. ruang kreatif untuk komunitas-komunitas duta baca literasi dan lain sebagainya. Saya tentu berterima kasih itu. Terima kasih. Kalau Pak. kemudian mau ditanya, apakah di perpustakaan menyiapkan ruang-ruang untuk misalnya kita berdiskusi dan lain sebagainya? Saya sangat terbuka, walaupun sarana prasarana terbatas, tapi saya berkeinginan ada kelompok-kelompok atau ada komunitas yang datang, boleh pinjam ruangan untuk kita berdiskusi di sini. Kami menyiapkan itu karena saya bergurau. Kalau ada orang berdebat atau berdiskusi tentang sebuah teori misalnya, kalau terjadi perdebatan itu tidak ketemu, lihatlah di buku itu. Langsung ada referensinya. Lihat referensinya, mana yang mengatakan itu apa semua misalnya begitu. Jadi kami tersedia mengajak sobat literasi bisa datang berdiskusi di kantor. Kami lagi menyiapkan ada ruang publik ini. Yes, ruang publiknya. Iya, ruang publik di depan taman itu lagi kami persiapkan untuk dibangun. Supaya sambil berdiskusi, sambil mengopi di situ dan lihat arah lalu lintas. Kebetulan posisi kantor kita sangat strategis sekali. Sangat strategis. Ya, kalau itu jadi, nanti kita launchingnya, saya mengundang sobat literasi, teman baca untuk kita mengkampanyekan bahwa tempat ini adalah kafe literasi yang ada di Tikala, ya, sekaligus kafe amal untuk kita semua. Begitu. Benar, literasi itu memang dekat sekali dengan amal. Karena apalagi relawan. Relawan itu kepanjangannya rela ditawan, Pak. Oh, Karena kerja-kerja literasi itu kerja-kerja jalan sunyi. Baik, Kanda, tidak terasa ternyata waktu kita tuh sudah luar biasa ini ya ternyata. Kalau ngomong sama Kanda nih memang sobat literasi tidak akan ada bosannya karena selalu banyak ide, selalu banyak hal-hal yang positif yang kemudian Dila dapatkan. Terakhir Kanda, closing statement dari Kanda terkait harapan Kanda untuk gerakan-gerakan literasi yang ada di Sulawesi Utara. Ya, baik, makasih. Saya ingin mengatakan begini. Literasi ini jangan kita jadikan sebagai program, tapi literasi ini kita jadikan sebagai gerakan. Tadi saya sepakat gerakan literasi karena kalau program itu sifatnya top down, tapi kalau gerakan itu dia bottom up, dari bawah tumbuh di mana-mana untuk melakukan gerakan literasi. Sehingga literasi ini bukan jadi sesuatu yang
sesuatu yang dipaksakan. Tetapi literasi ini jadi sebuah budaya, kultur daerah. Rasanya gelisah kalau kita tidak membaca buku keseharian. Saya mencoba mengkomparasi dengan masyarakat Jepang. Saya mohon maaf tahun 2017 itu saya 2 kali lihat-lihat di Jepang, tugas di sana. Saya lihat di ruang-ruang publik itu mereka sedikit orang yang berdiskusi bicara seperti itu. Kalau mereka tidak kerja, mereka berhadapan dengan buku. Begitu saya pernah naik kereta dari kota satu ke kota lain itu di Jepang itu. Setelah kita naik, mereka naik duduk, mereka langsung ambil buku dari saku, dari tas langsung membaca. Kami ada beberapa orang hanya mengamati. Terpaksa kami harus bercerita-cerita, tapi cerita tidak boleh diperbesar. Karena kalau diperbesar mengganggu mereka yang ada di sana. Saya mencoba mengkomparasi dan membayangkan perjalanan saya dari Bolmong Utara dulu kalau waktu masih kuliah, naik taksi dari Bolmong Utara ke Manado, perjalanan 8 sampai 10 jam waktu itu karena jalan rusak itu. Tidak ada satupun yang pegang buku, termasuk saya. Jadi paling tidak tidur bercerita, baguslah kalau cerita kebaikan. Kalau cerita gibah orang ya di perjalanan menambah investasi orang lain punya amal atau mengurangi amal kita. Oleh karenanya mungkin ke depan ini saya berharap dengan dukungan Sobat Literasi, mari kita kita orang gerakan budaya, gemar dan bahkan membaca ini menjadi sebuah kebiasaan, sebuah adat, sebuah kultur, maka itu adalah tanggung jawab kita semua. Sehingga contoh misalnya kalau di kampus orang cuma berhadapan dengan orang berdiskusi tentang materi misalnya, atau ke perpustakaan lihat buku kalau itu terwujud menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, sehingga orang di kampung pun tidak hanya cari-cari kutu misalnya. Dia datang di perpustakaan, dia membaca bagaimana cara membuat tinutuan yang baik. Sesudah dia baca membuat tinutuan yang baik itu, dia praktekkan untuk cara membuat. Sesudah itu dia cari bagaimana memasarkan tinutuan yang baik. Dia cari buku cara pemasarannya. Kemudian sesudah itu dia praktekkan untuk memasarkan tinutuan itu. Sesudah itu dia mencari buku bagaimana menyimpan atau saving dari sisi pendapatan yang kecil-kecil itu. Sesudah itu dia implementasikan. Kalau itu sudah terjadi, menambah ekonomi keluarga. Kalau ekonomi keluarga bisa bertambah, ekonomi seputarannya, dan akhirnya menuju ke sebuah kesejahteraan. Itulah cita-cita kita bersama. Itu cita-cita dari sebuah literasi. Cita-cita sebuah literasi. Dari literasi akhirnya kemudian karena kita ada punya 6 capaian literasi begitu ya kan ya? Salah satunya adalah literasi finansial yang tadi disampaikan, yang ujungnya memang adalah harapannya adalah masyarakat bisa sejahtera, IPM naik. Dan mudah-mudahan kita menjadi provinsi yang bahagia. Jadi ujungnya kan kita mau mengejar bahwa menjadi salah satu provinsi yang memiliki indeks kebahagiaannya tinggi gitu. Tapi memang masih banyak yang ingin diskusikan dengan Kanda, tapi waktu yang memang membatasi kita Kanda, karena kalau mau dihajar sampai ini nih pengen sekali, tapi kan waktu beliau ini sangat penting, banyak yang harus beliau laksanakan begitu ya, dan kita nggak mau mengganggu waktu weekend beliau nih yang nantinya waktu yang sudah harus istirahat. Baik, terima kasih banyak Kanda, insya Allah mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi, comeback lagi dengan program-program dan gerakan-gerakan, karena beliau aktivis, jadi memang pas ketika ditempatkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya, insya Allah mudah-mudahan langkah-langkah beliau ini akan menjadi langkah-langkah yang masif, yang akan terus menjadikan amal jariah buat semua orang ya Kanda ya, dan bermanfaat untuk semua orang. Baik, terima kasih Sobat Literasi, terima kasih sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian belum terrealisasi, boleh juga DM ke Instagram kita, nanti kita coba sampaikan ke
Kanda kita yang tercinta ini. Baik, terima kasih teman-teman. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Thank you Kanda, minum dulu Kanda. Masya Allah. Nanti kegiatan di kota kita